Sweetie Pie, kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berlokasi di daerah Banyumanik, Kota Semarang. Usaha ini menarik perhatian kami karena menawarkan berbagai produk makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga dikemas secara menarik dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Kami pertama kali menemukan pelaku usaha ini melalui akun Instagram. Dari unggahan-unggahan yang dibagikan, terlihat jelas bahwa pemilik usaha sangat memperhatikan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Melalui platform media sosial tersebut, penjual memperkenalkan berbagai varian pie yang menggugah selera seperti pie susu, pie buah, pie brownies, dan beberapa varian rasa lainnya yang terus dikembangkan sesuai dengan tren dan permintaan pasar. Tidak hanya fokus pada produk pie, pelaku usaha ini juga memproduksi berbagai macam cemilan tradisional yang digemari masyarakat seperti roti gabus, kue putu, dan onde-onde. Keberagaman produk ini menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam mempertahankan cita rasa lokal sekaligus menyesuaikannya dengan selera konsumen masa kini. Salah satu hal yang paling kami apresiasi adalah cara pengemasan produknya. Setiap produk dikemas dengan sangat rapi, cantik, dan menarik menggunakan box unik dan memberikan kesan premium. Hal ini tentu menjadi nilai tambah tersendiri karena kemasan yang menarik dapat meningkatkan daya jual produk sekaligus mencerminkan profesionalitas usaha tersebut. Meskipun tergolong usaha kecil, pelaku UMKM ini telah memiliki semangat yang besar dalam mengembangkan bisnisnya. Ia tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, tetapi juga aktif memasarkan produknya melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram dan juga Google Maps untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Nah, langkah ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen di era digital. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke video wawancara pelaku usaha UMKM Pie Susu Queen Semarang. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fadelia Widya Pratiwi dan teman saya Dwi Permatasari. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan dan di sini kami bersama Ibu Landari, seorang pengusaha pie susu dan pie buah di Banyumanik, Semarang. Nah, sebelumnya Bu, kami izin mewawancarai Ibu dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana produksi dan pemasaran pie susu Ibu. Nah, yang pertama, biasanya yang beli pie susu Ibu itu siapa aja sih Bu? Kayak orang sekolah kah, tetangga, atau wisatawan gitu? Oh, kalau yang beli kebanyakan pangsanya pertama kali itu mahasiswa khususnya mahasiswa Undip ya, karena memang pemasarannya di daerah Sembalang. Terus kemudian pada tahun 2000 COVID itu 2020 ya, 2020 3 tahun, 2020, 21, 2022 itu kan kebetulan harus tidak ada perkuliahan offline, jadi kan online kan. Akhirnya mau tidak mau merambah ke umum. Di umum, jadi memperkenalkan produk lagi ke umum, terus akhirnya tetangga juga sudah tahu, masyarakat umum. Terus ada bantuan pelatihan dari Dinas Koperasi Kota Semarang itu yang khusus membantu UMKM terdampak COVID itu, jadi membantu sekali itu. Akhirnya pelatihannya itu ada dibikinkan toko online itu yang sampai sekarang. Jadi ada yang untuk oleh-oleh juga dibantu, itu juga fasilitasi halal, PIRT itu juga dari Dinas Koperasi. Juga untuk packaging, ini dapat packaging gratis dari Dinas Koperasi Kota Semarang. Berarti udah ada ininya dong Bu, toko online-nya? Iya. Di mana? Di Shopee? Online-nya itu kita pakai Google online. Oh, pakai Google ya. Udah ada di ini ya? Udah ada, ya bisa di Google online Pie Susu Queen itu nanti muncul. Oh ya Bu, ini lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi
Kalau boleh tahu keunggulan dari pai susu ibu ini apa ya? Kayak mulai dari rasanya atau ukurannya gitu. Kalau saya awal bikin itu juga itu ya coba-coba ya, cuman katanya apa ya, yang itu yang pai susu biasanya yang paling dicari pai susunya beda di rasa apa gimana kan kalau itu kan konsumen ya yang bilang itu mungkin apa tuh dari rasanya itu beda. Kulitnya lebih empuk katanya, kalau yang biasanya itu cenderung keras. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Untuk pemasukan ibu yang paling banyak itu dari mana? Apakah yang jualan langsung, atau kepesanan acara, atau mungkin titipan ke toko lain dititipin, atau orang pesen online, Bu? Biasanya yang paling besar itu yang titipan. Jadi saya itu memang selain menjual langsung juga modelnya titipan. Jadi bekerja sama dengan lapak-lapak toko snack box. Jadi kalau di Tembalang itu kebetulan ada 6 tempat. Tapi jadi yang paling besar itu yang pesanan dari pihak kedua ya. Yang kedua. Jadi untuk pesanan snack box itu dari mereka. Gimana cara ibu buat mempertahankan konsumen ibu itu biar balik lagi ke ibu gitu? Kalau untuk mempertahankannya tentu saja itu ya memang dari segi kualitas sama harga. Konsumen itu sensitif sama harga. Saya dari awal bikin sampai sekarang itu paling naik cuma 1 kali aja. Oh iya. Naik harganya. Dari Jadi tahun saya berapa? dari 2015. Oh. 15 itu naik itu cuma 1 kali. Udah itu aja gimana, pokoknya mempertahankan kualitas juga harga, karena memang kalau harganya udah sering berubah-ubah pasti konsumennya pada lari ya. Terus kayak ibu kalau buat adonan atau buat painya itu setiap hari atau nyetok mungkin 2 hari sekali langsung banyak gitu, atau sehari tapi bikinnya dikit-dikit gitu, Bu? Biasanya kalau produksi saya memang untuk menjaga biar tetap baru itu setiap hari bikin, tiap hari produksi. Setiap malam gitu atau gimana? Iya, malam bikin kulitnya. Nanti tergantung ya, kalau nggak ada pesanan berarti habis subuh udah mulai manggang. Tapi kalau ada pesanan ya malam lembur. Soalnya biasanya rata-rata keluar dari rumah itu habis subuh. Udah nganter-nganter. Iya, sudah habis subuh sudah selesai. Karena usaha rumahan Mbak, jadi dibagi sama ngomong anak. Sambilan ya. Ini Bu, ada nggak Bu cara-cara tersendiri dari Ibu biar usaha Ibu ini jalan terus gitu? Dari 2015 kan ya sampai sekarang. 2015 ya itu mempertahankan kualitas itu. Balik lagi ke kualitasnya ya Bu. Biar Kualitasnya. nggak ubah-ubah ntar pelanggannya gitu. Iya. Saya juga jarang promo-promo jarang, karena memang itu ya kualitas itu aja yang penting. Kualitas aja Iya. ya Bu ya. Terus lanjut, Bu, kalau buat ibu yang paling penting buat jalanin usaha ini sumber dayanya tuh apa, Bu? Mungkin dari alat-alatnya harus yang kualitas bagus kah, atau bahan-bahannya yang harus fresh, atau mungkin tenaga bantunya, mungkin ibu minta suruh bantuan tetangga, atau tempat jualan yang ibu titipin. Itu menurut ibu yang paling penting itu apa, Bu? Bahan sama tempat penyimpanan. Jadi kalau di lapak ini lapaknya saya tetap pilih yang itu ya, yang nggak langsung di pinggir jalan ya, soalnya nanti pasti khawatirnya kena itu juga, terus rusak ya kalau kena sinar matahari langsung kan rusak. Lebih ke itu sih, menjaga selain bahan-bahan juga, bahan-bahannya saya nggak pernah pakai telur yang BS-an, saya nggak pernah, walaupun itu biar walaupun udah harganya segini pakai telur kualitas bagus juga masih untung kok, nggak usah yang
rusak gitu. Kan kadang ada banyak ya yang ngejar untung tapi malah membahayakan pakai telur-telur yang sudah rusak. Iya. Terus ini ibu kan ini usaha rumahan ya, itu kira-kira ibu ada kerjasama gitu nggak, kayak misalnya barangnya dipasok dari mana gitu? Sementara belum ada. Kalau bahan-bahan pakai itu ya langsung di toko-toko bahan roti. Atau mungkin punya langganan buat misal beli telur di toko ini terus. Oh iya, telurnya ada. Telurnya memang saya pakai Omega. Oh, telur Omega. Iya, telurnya saya pakai Omega. Itu ngambilnya dari tukang sayur yang Ungaran. Ya, jadi kan tukang sayurnya tiap pagi pasti kesini, di dekat sini, di arah ada itu. Itu biasanya dia bawa Omega. Lanjut untuk biaya nih Bu, biasanya sekali produksi itu Ibu keluarin uang buat apa aja Bu? Dari listriknya mungkin, terus kemasannya, terus transportasi Ibu buat ngantar pesanan sama beli bahan-bahannya, atau mungkin ada tenaga kerja yang dibantu terus dibayar gitu Bu. Kalau untuk pembuatan itu listrik kita nggak pakai karena ovennya saya pakai oven itu gas ya, pakai tangkring mas ya, jadi nggak pakai oven listrik. Sangat-sangat boros sekali kalau pakai oven listrik. Terus apa itu ngadonnya masih manual, saya ngadon masih manual. Nggak pakai mixer gitu? Nggak pakai mixer karena kulit ya. Terus apa itu, kebetulan kalau yang bantuin suami. Jadi bener-bener usaha rumahan, belum punya karyawannya, saya sama suami saya ngerangkuk. Itu aja sih. Terus ini Bu, biaya tetap sama biaya berubahnya tuh apa? Mungkin biaya tetapnya kan alat-alatnya, kan sekali pakai, terus biaya berubahnya mungkin bahan produksinya, kan kadang dikit, kadang banyak. Itu bisa dijelasin Bu? Kalau rata-rata belanja itu ya sampai 150 sampai 200. Itu rata-rata belanja. Jadi biaya berubahnya itu bahannya Bu? Iya, bahannya itu kadang berubah, kadang kan naik juga. Iya. Jadi yang tetap ini ya Bu, alat-alatnya. Iya, yang tetap Listriknya alat-alatnya. mungkin, Listriknya apa ya Bu? Kan nggak, ya kalau alat-alat nggak pakai listrik ya. Oke Bu, mungkin sekian wawancara dari kita pada siang hari ini. Oke, mungkin ada closing dari Ibu nggak, kayak tips-tips dari seorang pengusaha gitu? Apa ya? Kalau seorang pengusaha itu tipsnya jangan pantang menyerah. Oke guys, sekian mendapat kelompok 7 sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari latar belakang tersebut, kami terinspirasi untuk menciptakan produk inovatif berupa pie alpukat. Kami memilih alpukat karena buah ini memiliki kandungan lemak tak jenuh yang baik bagi tubuh,
membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, menjaga kesehatan jantung, serta memberikan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Tagline produk kami adalah Balance Your Cholesterol, Glow Naturally. Kata balance mencerminkan peran produk ini dalam membantu menstabilkan kadar kolesterol tubuh, sedangkan Glow Naturally menggambarkan manfaat positif bagi kecantikan kulit dari dalam secara alami. Produk ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga merupakan bentuk inovasi dan komitmen kami untuk turut menjaga kesehatan masyarakat melalui pilihan makanan yang lezat sekaligus menyehatkan.